sore teman-teman dari Kerapu TV. Hari ini kita memperingati sebuah peristiwa besar di mana putusan MK mengguncang sebagian besar teman-teman relawan dan mereka ada di ambang sedikit kebingungan. Sebenarnya apa putusan MK? Karena ada tafsir-tafsir yang berbeda. Terus ada orang bilang bahwa putusan MK itu ultra petita. Ada putusan MK yang dianggap tidak jelas nih, boleh nggak di bawah usia 40 tahun mencalonkan sebagai wakil presiden atau presiden. Terus ada juga mereka yang berbicara terkait dengan putusan MK, boleh mencalonkan mereka yang di bawah 40 tahun tetapi berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, ini salah satu hal yang menjadi kegundahan di antara rekan-rekan relawan. Karena itu saya hadirkan 3 orang ketum relawan yang selama ini sangat militan kepada si rambut putih. Nah, Oke, kawan-kawan, siapa memulai? Apa tanggapan teman-teman terhadap putusan MK hari ini? Kita mulai dari Kang Igat dulu deh. Dari saya. Langsung ke komenmu. Apa jenengan punya pikiran soal putusan MK hari ini? Oke. Pertama, kita harus mulai dari ada sebuah terobosan sistem peradilan hukum sehingga pasca reformasi lahirlah lembaga namanya Mahkamah Konstitusi yang memiliki fungsi melakukan sebuah uji materi daripada undang-undang. Ya. Nah, dalam perjalanannya memang MK ini kan mengalami sebuah persoalan ya yang cukup membuat masyarakat itu kontroversial gitu. Dulu misalnya MK ketika memutuskan tiba-tiba pemilihan langsung gitu loh. Ya. Karena awalnya nomor urut itu kan. Ya. Caleg-caleg udah pakai nomor urut. Oke. Tiba-tiba diputuskan tarung bebas kan gitu. Bebas, tidak nomor urut lagi. Siapapun yang punya suara terbanyak dia yang terpilih. Ya. Bukan urutan 1 2 3. Ya. Dan itu kan memberi dampak itu elektoral kepada calon-calon kan. Ya. Nah, hari ini seperti kita saksikan putusan MK ini juga mengundang kontroversial. Putusan yang saat ini? Saat ini. Oke. Di mana menurut jenengan kontroversinya? Karena dilakukan pada saat proses pemilu ini sedang berlangsung. Sedang berjalan. Ya kan? Artinya capres-cawapres itu sudah bermunculan. Sebelumnya tidak mempersoalkan masalah usia gitu loh. Nah, di tengah perjalanan kok tiba-tiba ada yang nyundul gitu loh. Kok masalah batasan usia ini dipersoalkan. Oke. Ketika bicara judicial review, masyarakat sebenarnya kan boleh, siapapun ya, baik individu maupun kelompok, boleh mengajukan keberatan atas materi daripada undang-undang. Tapi yang membuat masyarakat menjadi pro kontra ini kan itu tadi situasinya gitu. Apakah ini jadi timingnya pada saat melakukan gugatan, jangan lihat itu sudah bermasalah. Benar, sehingga ada nuansa kepentingan. Ya, ada indikasi ke sana. Oke. Nah, oleh karena itulah sangat wajar terjadi kontroversi. Nah, kemudian bicara kewenangan. Kalau bicara definisi daripada uji materi, mestinya kan yang digugat kan materi yang ada di undang-undang gitu loh. Nah, sehingga ketika ada gugatan materi yang tidak termuat dalam undang-undang dasar, undang-undang yang digugat ini, mestinya kan MK tidak punya kewenangan. Contohnya misalnya menambahkan frase bahwa pernah sebagai kepala daerah. Itu kan nggak ada di syarat capres-cawapres sebelumnya. Gitu. Kalau misalnya orang menggugat batas usia, kan memang ada. Secara materi dia ada di undang-undang. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah ketika yang tidak ada materinya di undang-undang itu yang digugat, lalu kemudian dikabulkan oleh MK. Jadi MK ini sebenarnya menambah frase itu yang disebut ultra petita itu ya, memberi keputusan yang lebih daripada yang dituntutkan. Benar, harusnya itu kan kewenangannya legislatif. Padahal pemerintah dan DPR sebenarnya setuju untuk mengubah undang-undang pemilunya di dalam klausul di dalam materi gugatan itu kan. Persoalan setuju mengubah itu kan harusnya pada timing yang tepat gitu ya.
tidak ketika saat proses ini. pemilu ini Mungkin belum dipersiapkan untuk tahun depan. Ya benar. Oke. Jadi ini takutnya menciptakan kekacauan baru gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kekacauan baru. You harus mesti definisi lagi nih kekacauan baru nih. Kalau saya begini, ini kan sudut pandang yang berbeda gitu ya, melihat persoalan. Kalau saya tarik ke belakang, gitu, sampai ini hari sebagai relawan Jokowi dulu, gitu, yang setia lah itu mengandalkan beliau bahkan sejak Pilgub kan, Pilgub DKI. Saya masih berkeyakinan Pak Jokowi itu orang baik. Artinya dia tidak mungkin mendesain ini karena dia orang baik. Iya, saya berangkatnya. Kenapa you berpendapat gitu? Saya berangkatnya dari meyakini bahwa beliau itu orang baik. Ini kalau orang Jawa kan karakter gitu ya, nggak mungkin akan berubah karena kepentingan sesaat. Apalagi proses yang beliau capai hari ini sebagai puncak, dalam posisi puncak, itu kan berangkatnya panjang. Bahkan boleh dibilang menggeser kepentingan-kepentingan lain loh, yang sebenarnya potensial kan gitu. Contoh lah misalnya seorang Gibran gitu kan, dulu kan memang tidak niat ke politik kan, di bisnis kan gitu. Tapi dalam perjalanan namanya Pak Jokowi ini kan manusia biasa, ya kan. Di akhir masa jabatannya tentu beliau juga nggak mau, bahasa kerennya mungkin post power syndrome gitu ya. Ya kan, apalagi di tengah penilaian publik bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Pak Jokowi ini kan cukup tinggi. Bagus banget. Bagus banget kan, 80%. Di mau berakhir gitu loh. Jadi naluri seorang manusia ya dalam tanda kutip bisa saja tergoda gitu. Tapi jadi ada pergeseran nih dari sikap yang dulu memproteksi keluarganya untuk tidak terjun ke politik. Sekarang beliau membuka wacana baru, mengalihkan pemikiran baru agar ya keluarga dan anaknya boleh masuk ke politik. Ya, ini kan satu perbedaan nih dari sikap beliau yang lama sama sekarang kan? Ya, dan itu kan memang sudah terbukti kan. Dan itu tetap boleh atau enggak? Mantunya juga. Tapi itu politik dinasti atau enggak? Kalau namanya dinasti, bagi saya sepanjang kompeten tidak ada persoalan. Ya tetap ya politik kan? Dinasti. Karena itu budaya Indonesia. Tapi kompeten gitu ya. Undang-undang juga tidak melarang begitu. Gitu. Tidak. Nah, ada banyak. Benar. Yang saya yakini, yang tadi saya maksud, Pak Jokowi itu masih orang baik gitu ya. Nggak mungkin beliau ini mengorbankan kepentingan yang lebih besar gitu loh. Mempertaruhkan legasi yang sudah baik ini hanya untuk semata meloloskan seorang Gibran menjadi cawapres. Menurut saya itu terlalu naif. Desainnya bukan Pak Jokowi, menurut jenengan? Ya kemungkinan sih orang-orang selama ini menikmati kekuasaan. Sobat Kerapu TV, kita masih bersama dengan 3 ketum organ relawan yang selama ini sangat militan membela Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi situasi saat ini, ya saya lihat sih mereka sedang galau ya dengan putusan MK ya. Karena ada satu yang mungkin kita masih harus pikirkan, bagaimana kira-kira sikap Mas Gibran yang selama ini digadang-gadang menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Nah, saya mau dengar dari kawan-kawan nih. Kang Igat, gimana pendapatnya dengan apabila Kang Mas Gibran akhirnya mau dilamar oleh Mas Prabowo? Sebelum menjawab itu, saya harus berangkat dari situasi hari ini yang saya rasakan pemilu yang penuh teka-teki, ya kan? Kalau sedari awal Pak Jokowi misalnya melepas begitu saja pemilu ini, proses pemilu ini, mungkin sampai ini hari tidak akan terjadi penundaan pasangan cawapres, karena capresnya udah ada nih, sudah declare masing-masing udah ada. Menjadi persoalan tentunya saya melihat dinamikanya sangat kuat ya, tarik menarik ini. Ini tidak terlepas dari kalau kita percaya hukum sebab akibat. Gitu. Kenapa saya bilang hukum sebab akibat? Idealnya di negara demokrasi setiap partai pemenang pemilu adalah penguasa, ya kan? Yang kalah adalah oposisi. Nah, yang terjadi kemarin adalah rivalitas
atau kompetitor masuk dalam pemerintahan. Nah, sehingga dalam proses berjalan pemerintahan, keberhasilan pemerintahan itu kan otomatis bagian juga dari oposisi yang tadi masuk itu loh. Nggak ada oposisi. Ya, artinya yang tadi rivalitas itu kan masuk bagian dari pemerintahan. Ke kabinet. Ya, masuk kabinet. Dan hampir seluruh partai di parlemen juga mendukung pemerintah. Sehingga otomatis kan mereka juga punya hak mengklaim keberhasilan dari pemerintahan ini. Gitu loh. Ini yang menurut saya membuat resiko atau konsekuensi yang harus dihadapi oleh seorang Pak Jokowi Presiden. Di satu pihak saya meyakini ya, kayak tadi berangkat dari saya percaya beliau orang baik gitu ya. Beliau tuh tidak mungkin tutup mata melihat 3 nama yang sudah 2 tahun terakhir ini beredar. Kayaknya masyarakat biasa pun sudah bisa melihat, udah clear lah. Siapa menurut jenengan 3 nama itu? Ya Ganjar Pranowo lah. Ya kan? Udah clear ini gitu. Capresnya nih. Ini kan kita belum selesai di Cawapres nih, hanya Mas Anies Baswedan sama Caimin yang udah selesai nih. Ya. 2 yang lain kan belum kan, Mas? Artinya beliau itu nggak mungkin tutup mata melihat pasangan Capres ini. Masalahnya adalah beliau dihadapkan pada kondisi kabinetnya ini beberapa nama itu kan masuk nominasi. Satu pihak beliau ini ingin soft landing. Kalau menurut saya ya, pemerintahan yang legasinya baik dan berhasil menyelenggarakan proses suksesi pimpinan melalui proses demokrasi secara baik. Di lain pihak, beliau harus dihadapkan dengan kondisi ini anak buahnya semua masuk nominasi gitu loh. Ini yang menurut saya membuat situasi ini sangat rumit. Oke, kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana menurut jenengan apabila Mas Gibran mau dilamar oleh kubunya Pak Prabowo? Ya, ini kan pilihan tidak bisa dihindari. Memungkinkan kan? Iya, dia bilang iya kan, mungkin aja kan? Ketika misalnya MK ini sudah memutuskan bahwa syarat cawapres itu dipermudah dengan itu tadi, perasa tambahan itu, sehingga memungkinkan seorang Mas Gibran itu jadi cawapres. Kalau memang beliau mau, ya kan tidak ada pilihan. Artinya kita ini sebagai relawannya Ganjar udah nggak ada kepada pilihan, harus berlawanan. Setuju nggak sama pendapat Eko tadi? Musuhnya jelas, kompetitornya jelas. Kalau bicara jelas kan sebenarnya saya jujur aja ya, saya lebih suka sebenarnya berhadapan Ganjar sama Anies sebenarnya. Terus? Dari pertanyaannya itu harus jawab dulu dong. Ya, ya artinya kan tadi udah dijawab. Kalau misalnya memungkinkan cawapresnya Gibran harus ke sana, masa kita angkat bendera merah bendera putih kan nggak mungkin. Iya lawan Gibran dong. Oh iya dong. Gitu dong. Itu udah pasti. Itu konsekuensi harus dihadapi ketika kita sebagai pengusung Ganjar Pranowo meyakini beliau yang terbaik lah. Kemudian harus dihadapkan dengan rival yang notabene misalnya anak dari figur idola kita gitu loh. Ya, harus relakan. Harus relakan. Oke, Sobat Kerapu TV, saya masih bersama dengan 3 orang yang agak gila sedikit dengan pendapat-pendapat yang luar biasa tadi ya. Tapi mereka tetap semangat bahwa kita akan terus dukung Ganjar, siapapun cawapresnya Mas Ganjar, dan tidak peduli cawapresnya Pak Prabowo atau Mas Anies, whatever. Tapi itulah pendapat mereka dan saya setuju hal itu. Kang Iga, apa kira-kira pesan jenengan yang kepada kawan-kawan kita di Kerapu TV? Ya. Oke, kepada siapapun yang menyimak acara dialog di Kerapu Studio ini, saya mengajak kita semua agar berpikir jernih melihat persoalan ini. Harus dibedakan mana persoalan hukum, mana persoalan politik. Memang kedua-duanya saling mengandung konsekuensi. Nah, ketika ada persoalan hukum yang sudah diputuskan oleh MK, biarkanlah ini menjadi wilayah daripada hukum. Tentu akan mengundang reaksi, utamanya para praktisi hukum, orang ahli-ahli hukum menyikapi keputusan MK ini. Nah, kepada
relawan yang selama ini sudah militan kepada Mas Ganjar Pranowo sebagai presiden, tetap kukuhkan perjuangan, yakinkan bahwa siapapun lawan kita, artinya siapapun yang menjadi kompetitor kita harus siap. Sekalipun dengan ya, dengan putra presiden gitu. Itu nggak ada pilihan ketika itu harus terjadi. Tetap semangat, tetap kobarkan perjuangan, menangkan Ganjar Pranowo. Oke. Terima kasih. Siapapun lawannya, meskipun calon wakil presidennya anak Bapak Presiden. Terima kasih, kita ketemu lagi.